di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Moga-moga Allah menganugerahkan kesehatan senantiasa ya kepada kita sehingga dan kesehatan itu kita bisa berbuat banyak ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, amal-amal soleh yang besar dalam skala besar bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi itu tidak untuk jadi maling ya. Kemarin Ketua Basarnas ya itu ditangkap KPK kan, dan sekarang direspon oleh Akbar Faisal, ditangkap OTT, operasi tangkap tangan, dengan barang buktinya hampir 1 miliar uang cashnya itu 999 juta dan dia sudah menerima uang dari seluruh proyek-proyek di Basarnas itu sebanyak 88 miliar,3. Luar biasa itu ya, namanya Henry Alfiandi Marsda, perwira dari Angkatan Udara. Salam apa? Hah? Bunting pakai gitu, pakai besi, pakai bambu. Wah, nah, kata Akbar Faisal, dia dulu anggota DPR Pusat dari fraksi Nasdem. Dia bilang itu caranya dia dapat duit sebanyak itu karena dia minta fee 10% dalam setiap proyek-proyek di mana itu di Basarnas ya. Anjir katanya. Maksud itu kata makian. Anjir itu sebenarnya kan anjing ya. Dan menurut dia itu di Twitter dia bilang anjir itu Akbar Faisal, bukan saya. Terus dia bilang itu merata di lembaga-lembaga negara itu dalam proyek-proyek itu. Jadi itu udah biasa. Makanya nggak banyak orang komentar ya ketika Basarnas itu ditangkap ya. Kecuali Pak Jokowi malah bilang katalognya dirapiin. Kalau ketangkep OTT KPK berurusan dengan hukum, katalog. Jadi seolah-olah katalog itu bisa menyelesaikan persoalan. Lah kalau suapnya kan pakai koper-koperan, nggak pakai nggak pakai transfer ya. Dan semua ternyata katalog itu bisa diakalin ya. Jadi bukannya Pak Jokowi memimpin pemberontakan, memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh, dengan galak, dengan garang, justru ngomong
sistemnya yang dibenerin. Jadi kelihatan nggak ada greget gitu. Kalau si Jinping itu yang koruptor akan saya tembak mati. Disiapkan peti mati dan satu peti mati untuk saya, kata Xi Jinping. Itu berarti serius tuh ngomong begitu tuh. Kalau ini mah malah katalog yang diurusin. Harusnya Pak Jokowi ngomong, mulai besok kalau ada yang ketangkep lagi, ya ditembak mati. Gitu. Dan siapkan satu peti mati untuk saya. Begitu. Untuk keluarga saya misalnya begitu. Jadi kata Akbar Faisal itu sudah merata di semua lembaga. Minta proyek fee 10%. Jadi maling-maling itu merata di lembaga-lembaga negara kan gitu. Minta fee itu maksudnya minta fee itu minta bagian. Dan yang minta bagian dengan cara yang nggak benar itu bahasa sederhananya itu maling. Jadi banyak dong maling-maling di negeri ini. Lah, memang banyak. Kan kata ahli Indonesianis itu kata Jeffrey Winters, Indonesia kan dikuasai maling. Makanya bukan maling ayam. Maling-maling yang berdasi itu loh. Gimana tuh penonton ngilanginnya itu? Kalau Islam gampang. Nisabnya 600.000, seperempat dinar emas. Dicuri di atas seperempat dinar emas, gitu. Dipotong tangan kanan. Terus masih mencuri lagi di atas $50 atau 30 real atau seperempat dinar emas atau 600.000 rupiah, maka kaki kiri yang dipotong. Terus kata Imam Syafi'i, tangan kanan itu yang tadi, itu potongannya dikemanain? Dikalungkan ke si maling itu, digantung tangannya, digantung di leher, dikalungkan tangannya sendiri yang maling itu, sehingga masyarakat jerah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, yang kita katanya mazhab Syafi'i di Indonesia dan Singapura, Malaysia, Brunei itu mazhab Syafi'i. Terus kalau masih maling untuk yang kedua, itu kaki kiri dipotong pergelangannya. Masih maling lagi, nyolong lagi di atas 30 real atau di atas 50 dolar atau di atas seperempat dinar emas atau di atas 600.000, maka ya dipotong tangan kirinya. Kemudian masih nyolong lagi untuk keempat kalinya, dipotong kaki kanan. Masih melakukan tindakan yang serupa untuk yang 5 kali, maka baru di penjara. Yang sudah tangan kiri kanannya buntung, kemudian telapak kaki kirinya kanan dan kiri buntung, baru di penjara. Bukan di penjara dulu tangannya aman, harusnya dipotong dulu tangan. Pencuri kalau yang nggak nyuri jangan dipotong. Nah itu baru efektif ya syariat Islam buat pencuri. Ya kita 88,3 miliar sih. Akeh kurek. Suruh memperbaiki e-katalog lah. Terus yang pencuri-pencuri lain, kalau ada yang bilang menteri namanya Luhut, jangan operasi tangkap, jangan OTT kampungan tuh. Bentar-bentar OTT, bentar-bentar OTT. Kita malu katanya. Pencegahan diduluin, jangan OTT. OTT itu kampungan kata siapa? Luhut. Nah itu pendapat yang kampungan ya begitu itu. Kalau nggak ada OTT aja maling itu menggila, apalagi nggak ada OTT. Gimana Pak Luhut? Pendapat saya itu. Ada OTT aja maling itu masih menggila, apalagi nggak ada OTT. Ya kan? Yang mungkin dikerjakan oleh KPK ya itu. Ada informasi, ada transaksi di Mabes Polri di lapangan parkir, ya kan? Antara orangnya Basarnas yang letkol ABC itu menerima uang di lapangan parkir Mabes Polri, disangkanya aman.
rupanya sudah disadap oleh KPK, ditangkap dengan bukti yang hampir 1 miliar itu. OTT, operasi tangkap tangan, kena. Kalau OTT kampungan lah gimana? Nggak pakai OTT. Jadi ini negeri apa sih ini? Negeri apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu, jadi pantas Akbar Faisal bilang di Twitternya, dia bilang 10% caranya ngambil 10% dalam setiap proyek di Basarnas. Itu dia nulis di Twitter tuh, anjir katanya, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.